Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Sekurang-kurangnya ada 3 hal menarik dari bacaan Injil pada hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Yang pertama, tentang api arang. Dikisahkan dalam Injil bahwa setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada para rasul, di mana Yesus duduk di hadapan dia ada api arang. Dan persis di depan api arang itulah Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan sebanyak 3 kali pun Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Api arang ini juga mengingatkan kita akan kisah sebelum kebangkitan Tuhan, yaitu tentang api unggun di halaman rumah Imam Agung saat Yesus ditangkap dan memulai penderitaannya. Di depan api unggun itulah Petrus pernah ditanyai oleh 3 orang berbeda tentang statusnya sebagai murid Kristus. Dan sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Oleh sebab itu, pertanyaan Yesus kepada Petrus sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya mau membarui komitmen Petrus sebagai Rasul Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita memiliki masa lalu dengan aneka kisah, termasuk kisah di mana kita pernah melukai hati Allah. Akan tetapi, Allah memiliki hadiah bagi kita. Apa itu? Masa sekarang, di mana kita hidup dan dicintai Allah dengan kasih yang sama, tentu dengan satu tujuan, agar kita berubah dan berbuah di masa depan. Selain fakta tentang api arang dan juga api unggun, hal kedua yang menarik dari Injil pada hari ini adalah kata-kata Yesus kepada Rasul Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mempercayakan pengembalaan umatnya pada Petrus. Yesus memberikan peran yang besar kepada Petrus yang pernah menyangkalnya sebanyak 3 kali. Apa tidak salah? Mengapa bukan Yohanes? Yohanes kan murid yang dikasihi Yesus. Mengapa harus Petrus? Mungkin salah satu jawabannya adalah kasih Allah yang mengasihi kita tanpa syarat. Kalau ditanya apa ukuran Allah dalam hal mengasihi kita atau mengasihi ciptaannya, jawabannya adalah mengasihi tanpa ukuran. Kelemahan Petrus tidak akan mengubah pilihan Allah untuk menjadikan Petrus sebagai yang pertama dari para rasul, yaitu menjadi paus pertama dalam gereja. Perannya sebagai pemimpin sudah dimulai setelah Yesus naik ke surga. Petrus mengambil alih kepemimpinan para rasul dengan berinisiatif memilih pengganti Yudas Iskariot. Atau saat Pentakosta, Petrus tampil mewakili para rasul untuk berkhotbah dan luar biasa. Saat itu ada 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. Apa pesannya bagi kita? Jangan pernah mengukur sesama dari kegagalannya di masa lalu. Tetapi hargailah kalau dia sudah berubah di masa sekarang. Itu tandanya bahwa hatinya telah disentuh oleh Allah dan telah hidup di dalam kasih. Hal ketiga yang menarik adalah Yesus memberikan gambaran tentang kematian Petrus di masa depan. Yesus berkata, jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Pada titik ini, Yesus sebenarnya mengajak Petrus menjadi gembala yang baik. Gembala yang siap melakukan apapun demi kebaikan dan juga keselamatan umat Kristus. Ini agak berbeda dengan gembala yang jahat, yang hanya mencari keuntungan dari para umat, atau ketika kesusahan datang, gembala yang jahat akan melarikan diri. Pertanyaannya adalah apakah Petrus dengan begitu saja langsung menjadi gembala yang baik? Tentu tidak. Pada masa Kaisar Nero bertahta, banyak pengikut Kristus di kota Roma yang ditangkap, disiksa, dibunuh para algojo, disalibkan, dibakar, serta diumpan kepada hewan-hewan buas.
Jemaat yang sudah lama dibentuk oleh Petrus perlahan-lahan dibasmi oleh Nero. Sebagai seorang manusia, Petrus mulai ketakutan. Dia menjadi takut menjadi martir. Dia pun melarikan diri dengan keluar dari kota Roma. Namun dalam perjalanan keluar dari kota Roma, Yesus menampakkan diri kepadanya, di mana Yesus yang sedang memikul salib menampakkan diri kepada Petrus, dan Petrus pun bertanya kepada Yesus, "Quo vadis, Domine? Mau kemanakah engkau, Tuhan?" Yesus menjawab, "Karena kini engkau meninggalkan umatku, aku akan pergi ke kota Roma untuk disalibkan kedua kalinya." Perkataan ini menjadi tamparan keras bagi Petrus. Petrus pun tersungkur di kaki Yesus dan menangis. Hal ini mengingatkan kembali kisah di mana Petrus menangis setelah penyangkalannya di Yerusalem puluhan tahun yang lalu. Petrus menyesali rasa takutnya dan ia pun kembali ke kota Roma. Dan di sana dia wafat sebagai martir dengan cara disalibkan. Saat Petrus disalibkan, Petrus meminta kepada para algojo supaya dia disalibkan terbalik dengan kepala ke bawah. Karena dia merasa bahwa dia tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus. Dan sekitar tahun 67, Petrus pun wafat di Bukit Vatikan. Apa pesannya bagi Anda dan juga bagi saya? Yang pertama, apapun status kita, kematian suatu saat akan menghampiri kita. Tetapi Yesus meminta kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama sebelum hari kematian kita masing-masing menjemput kita. Yang kedua, menjadi pengikut Kristus bukan sekadar sebagai pemburu mukjizat, tetapi berani untuk berlangkah di jalan salib, jalan yang terasa berat tetapi akan menghantar kita kepada keselamatan kekal. Dan yang ketiga, dari pribadi Petrus yang jatuh bangun dalam dosa, kita melihat di mana iman Petrus tetap bertumbuh di tengah kesalahannya. Hal ini sangat berbeda dengan Yudas Iskariot yang membiarkan kesalahannya mengalahkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berkat pembaptisan, Anda dan saya dipanggil menjadi gembala terbaptis. Gembala yang tidak lari dari tanggung jawab, gembala yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, gembala yang terus membarui diri dalam semangat tobat, dan gembala yang berbicara dengan teladan hidup. Tuhan memberkati kita semua.